Oke, kita akan mulai perkuliahan sore hari ini pukul 17:04. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke. Masih sehat ya kalian ya? Sehat-sehat ya? Nah, kita oleh bacain lagi. Masih, Pak, Mas. Gimana kabarnya, sehat ya? Sehat, Pak. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Ya, saya akan menjelaskan mengenai chapter 7 ya. Sebelum UTS ya. Insya Allah minggu depan UTS ya. Atau setelah chapter 8 baru UTS gitu ya. Tapi kayaknya chapter 7 deh baru kita UTS. Jadi kita akan membahas, saya akan share screen. Kita akan membahas ini. Sudah tampil ini? Sudah tampil PDF-nya? Oke. Sudah. Kita akan membahas chapter 7, parallel and perpendicular line ya. Paralel ini di chapter berapa ya? Yang pas kita tatap muka itu 2 minggu yang lalu itu ya, tatap muka. Paralel itu adalah garis yang sejajar. Ya, diingat-ingat paralel itu sejajar, sedangkan perpendikular itu tegak lurus. Ya. Kalau kita simbolkan paralel itu begini, sejajar itu simbolnya. Gitu ya. Misalnya garis K sejajar dengan L, nah kayak gitu, sejajar. Kalau perpendikular atau tegak lurus nah begini. Garis K tegak lurus L. Nah, tegak lurus gini simbolnya. Ya. Nah, jadi bedanya paralel sama perpendikular seperti ini. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu sebentar. Di sini ada ya. Ini kita bisa baca nih. Nah, ini ya. In this chapter ya, student can understanding angle formed by parallel line and transversal. Nah, nanti saya jelasin transversal itu apa. Ya, jadi kita dapat mengetahui atau memahami sudut ya, angle, sudut yang terbentuk angle form ya, yang terbentuk dari garis paralel atau garis sejajar. Lalu kita gunakan atau using angle relationship to prove line are parallel. Jadi kita gunakan hubungan antara sudut yang kemarin ya, materi-materi sebelumnya untuk membuktikan bahwa garis itu paralel. Lalu ada teorema-teoremanya juga ya, khususnya teorema perpendikular, teorema tegak lurus, sama gunakan teorema tersebut untuk membuktikan garis itu tegak lurus. Gitu ya, yang akan kita pelajari seperti itu. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Saya tawarin ke kalian aja deh. Kita bahas seperti di buku ini ya. Saya buka PDF-nya atau saya jelaskan pakai papan tulis atau jelaskan di sini aja langsung. Gimana menurut kalian baiknya? Saya kasih penawaran nih. Gimana maunya? Saya jelasin di papan tulis kosong atau jelasin di sini aja? Papan tulis, Pak. Oke, papan tulis, Pak. Papan tulis aja ya? Ya. Oke deh, papan tulis aja ya. Bisa aja deh, Pak. Papan tulis ya, oke. Saya akan jelasin di papan tulis. Nanti kalian bisa buka PDF-nya sendiri di rumah sambil buka ini. Chapter 7 ya. Chapter 7. Sebentar. Oke. Chapter 7. Tadi ya. Parallel and perpendicular. Perpendicular line. Nah, nanti yang akan saya jelasin tadi kan sudah ada itu ya. In this chapter kita akan belajar apa gitu ya. Ini sebenarnya pelajaran kelas 8 ya. Kalau tidak salah ini kelas 8 ya, materi kelas 8. Nanti coba dibuka bukunya. Jadi nanti ada relationship ya. Jadi kalau tadi itu ya tujuannya itu jadi ada angle relationship ya, hubungan sudut yang terbentuk dari garis sejajar. Nah, apa saja? Nah, itu di kelas 8 ada itu.
Jadi kalau kalian ingat tuh nanti ada istilahnya garis yang sepihak, berseberangan gitu. Ingat nggak kelas 8 tuh materinya? Jadi ada garis yang sepihak, sudut yang sepihak, sudut yang berseberangan, sudut yang bertolak belakang gitu. Nanti ada istilah-istilah seperti itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita akan coba buka di halaman 74. Ya, halaman 74. Ya. Misal saya punya garis, saya punya garis di sini. Ini lebih rapi ya. Saya punya garis yang pertama, lalu garis kedua adalah ini, ini garis kedua. Ya. Katakanlah ini garis M. Ini garis M, ini garis N. Oh ya, garis itu begini ya, ada ininya ya, karena panjang. Jangan lupa begini ya. Ini garis M, garis N ya. Jadi garis M, garis N di sini saya gambarkan sejajar ya. Jadi M dan N itu sejajar. Simbolnya begini ya. Rapi. Ya, M dan N sejajar. Nah, lalu kedua garis tersebut dipotong oleh suatu garis lain, ya, dipotong oleh suatu garis lain. Nih, garisnya gini, dipotong. Nah, ya, garis yang memotong ini dia kan akan memotong M dan N gitu ya. Dinamakan garis transversal, gitu ya. Yang tadi ada itu tadi penjelasan di awal tuh ya. Using understanding angle formed by parallel line and a transversal. Gitu. Jadi ini namanya garis transversal. Apa itu garis transversal? Ada di halaman 73. Transversal is, gitu ya. Garis transversal adalah line, ya, garis yang line that intersect. Nah, intersect atau intersection. Intersect itu memotong. Jadi garis yang memotong dua atau lebih coplanar line at different point. Yang memotong dua garis coplanar atau garis yang sejajar begini, dua atau tiga di titik yang berbeda at different point. Jelas. Dia motongnya di titik sini, dia motongnya di titik sini, gitu kan. Jadi titiknya berbeda. Katakan ada tiga garis pun dia memotong, gitu ya. Dua atau lebih, two or more, gitu ya. Jadi ini garis yang memotong, transversal namanya. Nah, ketika garis transversal itu memotong M dan N, maka terjadilah yang namanya corresponding angle. Nah, ada di halaman 74, paragraf kedua. Ya, corresponding angle. Ya, corresponding angle atau bahasa sederhana kita adalah sudut yang berpasangan, corresponding, berkorespondensi. Corresponding angle atau sudut yang berkorespondensi satu sama lain. Gitu ya. Berpasangan gitu ya. Satu sama lain. Dalam hal ini di buku ya di halaman 74 itu dia dibedakan. Apa dibedakannya? Dia dikasih nomor di sini. Kalau di buku kelas 8, SMP kelas 8 itu dikasih huruf. Nah, tapi ini nggak apa-apa kita kasih nomor. Jadi ini misalnya nomor kayak di buku ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terjadilah pasangan sudut atau angle pair. Nah, di halaman 74 tuh. Ya. Nah, pasangan apa aja? In the figure atau di gambar tersebut di buku ya, the corresponding angle are 1 dan 5. Nih, 1 dan 5. Kok bisa 1 dan 5? Nih, 1 dan 5 berpasangan. Sama-sama. Ada yang baru join lagi, Nabila. Sama-sama sehadap gitu ya, ke atas ini, sama-sama ke atas nih. Jadi kalau kalian bisa lihat juga sekali katakanlah, Pak, ini 120 derajat, Pak. Ini pasti jelas 120 juga, sama nih bentuknya sama. Ini pasti 120. Sama, gitu ya. Tahu satu sudut saja, maka akan tahu sudut yang lain. Simple, gitu. Jadi
Dengan adanya corresponding angle atau tadi sebelum corresponding angle, dengan adanya transversal, garis transversal, maka dari dua garis yang sejajar tadi kita bisa dapatkan hubungan sudut. Gitu, hubungan sudut. Jelas. Dari satu sudut, satu besaran sudut saja kita bisa dapat sudut yang lain. Nih misalnya, coba saya tanya Syarifah. Syarifah, kalau di sini 120, di sini berapa Syarifah? 120 derajat. Sorry. Ini 120. Nih, di sini. Di sini berapa? 120 juga, Pak. Kenapa 120? Sama-sama sudut. Coba saya pindah ke yang lain. Maria dulu. Maria, ini 120, sini berapa? Ini saya bilang tadi ya, tahu satu saja kita bisa tahu yang lain. Maria, ini berapa Maria? Coba, menurut Maria. Sama aja pakai Syarifah 120. 120 juga? Iya. Oke. Coba siapa ya? Olivia, bawahnya Maria. Ini berapa? Kalau 60, Pak. Kenapa 60? 180 dikurang 120. Yes, good. Kayak gitu. Loh kok bisa Pak? Nih, kembali ke konsep sudut sudut lurus 180 derajat. Kalau di sini 120, ini pasti sisanya. Ini kan total 180. Oh, sini 120, pasti 60. Kalau misalnya gini, sini 30, di sini pasti 150, totalnya 180. Gitu. Ingat itu? Oke. Jadi good Olive. Jadi benar. Ini 60. Bentuknya jelas ini. Bentuk ini lancip. Ini bentuknya lancip. Ini lancip, ini lancip, ini tumpul. Nah, kan sudut tumpul, ini sudut lancip. 60. Nah, kalau sini 60 kita bisa cari yang lain juga. Oh iya. Tadi 1 dan 5. 1 dan 5. Terus berarti 2 itu sama apa? Sama. 2 itu lancip, bawahnya lancip. 2 dengan 6. 2 dan 6. 60 ini pasti 60 juga. Gitu. 2 dan 6. Pak, ada lagi enggak? Ada juga. Tadi yang menghadap keluar, ke atas, yang bawah juga begitu. Ini kan tadi ke atas ya. Ini ke atas gitu kan. Ini menghadap ke atas. Ini juga ada yang ke bawah. 3 sama 7. Nah, jadi 3 dan 7 sama yang bawah nih, 4 sama 8. Nah, itu. Kalau di sini 120. Bentar ya. Oke, kita lanjut. Jadi, nah, ini 120, ini 60. Nah, jadi ketika kita sudah dapat ini, yang lain juga dapat tuh. Ini 60, ini 60. Ini pasti sama nih. Ini bentuknya lancip. Ini lancip juga. Nah, itu nanti ada istilah namanya sudut berseberangan gitu ya. Makanya garis transversal ini membantu sekali atau menyebabkan atau mengakibatkan terjadinya hubungan antar sudut. Gitu. Ya, nih. Ini 60, ini pasti 60. Loh, Pak, kok bisa begitu, Pak? Nanti ini 180 juga nih. Nih. Ini 60, ini 120 juga. Ini sama. Kok bisa? Kita lihat gambar sebelah. Ini kan tadi bentuknya begini. Yang miring pun juga begitu. Gini. Nah, ini 120. Ini pasti 60. Begini. Nah, kan gitu ya tadi ya.
Ya kan? Atau tadi yang begini. Nah, kan gini tadi ya. Nah, ini 60, sini 120. Sama tuh, gitu. Ya. Sini 120 juga sama. Ini kan ini 60, ini pasti 120 karena ini lurus juga nih. Ini lurus juga. Nah, ketemu. Jadi ini 180, ini 180, ini 180, ini 180. Gitu. Atau kalau di total 60 tambah 120 tambah 60 tambah 120 totalnya adalah 360 derajat. Atau satu putaran penuh. Kan gitu ya kalau kita bicara tentang sudut. Gitu. Ya, jadi totalnya adalah 360 derajat. Seperti itu. Ya. Oke, kita kembali. Corresponding angle itu ada banyak. Kalau di SMP kelas 8 itu ada istilah sepihak, sehadap, berseberangan gitu. Namun di sini menggunakan bahasa Inggris di halaman 74 bawah sama 75 atas. Ya, kita akan cek satu persatu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bentar ya, saya bikin garisnya lagi. Yang tadi aja ya, kayak tadi aja. Biar enak, kayak di buku gitu ya. Jadi, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi yang pertama hubungan sudutnya adalah, yang pertama ada namanya alternate interior angle. Alternate interior, in itu di dalam. Nah, jadi kalau di buku geometri kalian itu alternate interior angle, kalau kita bahasakan Indonesia itu artinya adalah berseberangan. Ini kalau di buku SMP ya, nanti lihat buku adik kalian misalnya kelas 8 itu namanya berseberangan dalam. Berseberangan dalam, ya. Kemudian ada yang kedua, ada interior, maka ada eksterior. Sama namanya alternate exterior angle. Berseberangan X ya, keluar ya. Berseberangan luar. Itu. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu dia panjang istilahnya, di atau ya dia. Jadi sini aja ya, nggak cukup ya. Gimana ya? Sorry. Yang ketiga dinamakan same side ya, same side interior angle. Atau ada di halaman 75 itu consecutive interior angle gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita hafalin satu aja ya, same side. Same side itu sama ya, same itu kembar ya, same side itu bahasa Indonesia adalah sepihak. Dah, tiga ini ya. Padahal kalau di buku kelas 8 itu banyak hafalannya, namun intinya itu saja. Ya, ada tiga. Nah, yang mana Pak sudut berseberangan dalam? Kita akan bedah. Saya akan tanya satu persatu coba ke kalian ya. Tadi sudah Maria, ini sudah. Coba Jan Frida. Jan Frida, coba seingatmu mana sudut pasangan sudut ya, jadi sudut mana dan mana gitu ya, yang berseberangan dalam. Kira-kira menurut Jan Frida. Berseberangan dalam itu yang mana sih? Mana Jan Frida? Diingat-ingat coba pelajaran SMP.
Mana Jan Frida? Keseimbangan dalam? Jangan takut salah, nggak apa-apa, jawab aja. Jan Frida? Halo? Sudut 4/8, Pak. 4 sama 8. Oke. Menurut Jan Frida, yang nyebrang itu 4 dan 8. Ada jawaban lain? Risna, coba. Eh, 3/5. 3 sama 5. Ada lagi? Ada lagi? Salah. 4 sama 6. Jawabannya. Yes. Oke, good. 1. Jadi berseberangan itu ibaratnya gini deh. Ini kamu punya sungai, punya sungai. Ada sungai atau parit, ya selokan, Tuh. ya kan? Nah, kan dia di sini nyebrang di sini. Nah, ini namanya berseberangan dalam. Pak, kenapa dinamakan berseberangan dalam? Berseberangan dalam itu maksudnya adalah sudutnya sama. Jadi 4 sama 6 itu pasti sama. Sama-sama lancip, sama-sama lancip. Kalau ini 60, sini 60. Jadi 4 dan 6. Selain itu, 4 dan 6 ini juga ini sama-sama tumpul, ya. Tumpul, ini tumpul. Jadi 3 dan 5. Ya. Sini dan di sini. Nyebrang. Nah, jadi kalau kita ngajarin siswa begitu aja ilustrasinya. Ibaratnya sini sungai. Ini sungai gitu kan. Nah, ini nyebrang. Nyebrangnya tapi di dalam. Ini di dalam, ini dalam, ini dalam, dalam. Pak, berseberangan luar berarti gimana? Di luar ya ini luar, ini luar, ini luar, ini luar. Dah. Artinya kalau kita paham satu, paham poin 1, paham poin 2 nanti. Nah, sekarang nih coba si Anissa ya. Anissa, coba berseberangan luar yang mana berarti? 1 sama 7, 2 sama 8. Nah, kan lebih enak kan gitu ya. Jadi ini dan ini gitu kan. Ini sama ini. Ini pasti sama sudutnya. Ya, saya kasih warna yang lain. Hitam. Jadi ini sama-sama tumpul. Katakanlah 120, ini 120 juga. Jadi 1 dan 7 benar sama 2 dan 8. Nah, kayak gitu. Ya, di luar, nyebrangnya di luar. Ini sungai. Sini. Nyebrangnya di luar nih, sini ke sini. Nyebrang sini ke sini. Gitu. Ya, sederhananya gitu deh ilustrasinya ya. Seperti itu. Lalu yang terakhir sepihak. Nah, sepihak itu maksudnya adalah sepihak itu definisinya ya. Are the angle pair inside the parallel line on the same side of the transversal. In the figure, the same side. Nah, ini ada kata kuncinya nih, ya. Ada kata kuncinya. The pairs of same side atau pasangan sudut yang same side, ya. Pasangan sudut yang same side, dia suplementary. Nah, diingat-ingat aja, dia pasti suplementary. Suplementary. Apa itu suplementary? Pasti totalnya 180 derajat. Nah, itu dia. Mana yang 180 derajat kalau dijumlah? Interior, oh di dalam, sorry, di dalam. Berarti yang 180 jelas 4 dan 5. Ya. 4 dan 5.
Lah kok bisa, Pak? Ini kan lancip nih, misalnya 60, sini kan tumpul 120. 120 tambah 60 180. Loh Pak, ini kok 120? Ya iya, ini kan sama kayak ini. Kalau sini 60, sini pasti 120 juga. Sudut lurus. Kalau 120, sini 120 juga. Nah, interior di dalam same side dan dia membentuk atau ketika dijumlahkan totalnya 180. Jadi bukan yang sama. Kalau ini sama, 4 dan 6 sama sudutnya. Sama besarnya. Ini juga sama besarnya. Tapi same side bukan sama besarnya, tapi totalnya 180. Nah, itu bedanya. Jadi 4 dan 5 serta 3 dan 6. Oh, sini 60, sini pasti 120. Sini pasti 60. Totalnya 180 gitu ya. Jadi 4 dan 5, 3 dan 6 gitu. Ya. Loh Pak, tadi katanya ada yang sepihak atau yang sehadap. Kalau di beberapa buku matematika kelas 8 ada yang sehadap kayak gini ya. Yang ini sehadap, ini kan menghadap ke sana, 1 sama dengan 5 menghadap ke sini. Jadi 1 dan 5 sehadap. Ada itu kalau di buku ya, di buku kelas 8 gitu ya. 2 sama 6 ya. 2 dan 6 juga sehadap. Yang bawah juga nih 4 sama 8. 3 sama 7. Gitu. Kalaupun mau ada tambahan, tapi di buku geometri, basic geometri ini tidak ada istilah yang sehadap gitu kan. Langsung disebut secara umum corresponding angle, udah gitu doang. Ya, ini kan materi kita aja ya di matematika Indonesia gitu kan. Sehadap gitu. Padahal di sini tidak ada. Di buku yang kalian pegang itu tidak ada sehadap gitu. Padahal kalau mau ditambah boleh saja gitu ya. Sehadap luar, sehadap ini sehadap itu aja, nggak ada sehadap luar, sehadap dalam, nggak, sehadap itu aja. Seperti itu. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan sampai sampai saat ini. Sementara ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas? Gimana perhatian teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Atau cukup jelas? Halo? Halo? Ya, Pak. Kalau misalkan Terus, Pak. garisnya itu arahnya ke kiri bisa juga, Pak. Arahnya ke kiri gimana? Coba diktekan. Mana ke mana coba? Itu kan dia miringnya ke kanan. Kalau misalkan ke kiri bisa juga, Pak. Oh, bisa juga. Bisa juga. Oke, pertanyaan bagus. Good Tajurin. Boleh, boleh. Jadi, misal kayak di halaman ada nggak ya? Oh, ada. Halaman 75 ya, 75 nih. Jadi gini garisnya. Terus gini. Oh, gini. Ya. Bisa nggak Pak berlaku yang kayak tadi itu? Bisa. Ya. Misalnya ini garis K, ini L, ini T, transversalnya gitu ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa. 1 sama dengan 5. Bisa juga. Ya, gitu tajirnya. Bisa juga. Jadi intinya transversal itu nggak masalah. Dia mau begini, mau motongnya secara diagonal kah, horizontal kah, atau vertikal. Bisa juga seperti ini. Ya. Dan sama ya. 1 dan 5 ini berarti sehadap gitu kan, sehadap. In Indonesia ya, Indonesia. Tapi kalau di yang buku English ini nggak ada ya sehadap, ada yang sepihak. Oh, berarti 5 dan 2 itu same side gitu kan, same side atau sepihak. Oh, gitu ya. Lalu apalagi tadi itu 28 alternate gitu kan, alternate interior gitu. Dan sebagainya gitu. Jadi bisa. Pertanyaan bagus itu. Sip. Ada lagi? Kalau ada kita using ya
using corresponding angle tadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan ini kalian pasti sudah mahir gitu ya. Saya yakin pasti sudah mahir. Ya. Ini untuk membantu penyelesaian aljabar. Misal ya, jadi ini kita asumsikan garis A dan B adalah sejajar ya. Oh, ini garis transversal. Nah, misal di sini ada soal. Saya punya besar sudut 2x plus 60 derajat. Lalu di sini sini itu x derajat. Pertanyaannya, tentukan x. Yang pertama ya, tentukan x. Yang kedua, tentukan. Misalnya ini sudut A gitu ya. Ini sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukan besar atau ukuran sudut A. Tentukan ukuran sudut B. Dah. Cukup dua ini, nanti tahu semua. Karena A sama dengan C, C sama dengan E sama dengan G, E sama dengan A gitu sudah. Cukup mewakili dua aja gitu karena semuanya garis lurus. Jadi kalau satunya 120 pasti lawannya 60 gitu aja. Nah, ini aljabar gitu ya. Bagaimana caranya menyelesaikannya? Ada yang tahu barangkali? Siapa yang sudah nyoret-nyoret? Nyakar-nyakar, silakan. Tentukan X-nya dulu. Gimana? Ada yang sudah ngitung? Pak. Berapa? 40. X-nya 40. Oke. Kita hitung ya. Caranya gimana? Risna? Gimana? Di apa ya? Di apa ya? Gimana? Kayak gini nah, Pak. Nggak Nggak kelihatan. tahu kayak cari X-nya. Cara X-nya itu gimana? Kamu menggunakan konsep apa? Konsep 180 derajat. Iya. Ini sama dengan mana? Ini. 2X Oke. tambah X Ini tambah kan? 60 derajat. Oke. Ini sama ya. Jadi ini pasti 2X plus 60 juga. Ketika ini sudah sama, nah sudah kita bikin gini aja. Kalau tadi kan begini Pak, ini 2X plus 60. Ini X. Ya ini pasti 180. Kan gitu, ya nggak sih? Jadi 2X tambah 60 tambah X sama dengan 180 derajat. X dengan X kita kelompokkan. 2X tambah X itu 3X tambah 60 derajat. Sama dengan 180. Cara cepat atau cara lama? Atau cara, Pak, dikurangkan kedua ruasnya, Pak. Kan pembuktian ini, Pak. Oke, cara lama ya. Berarti 3X tambah 60. Ini kuadrat ya. Dikurang 60 gitu ya. Sama dengan 180 dikurang 60. Kedua ruas dikurang 60. Menjadi 3X. Ini ya. Ini gini nulisnya ya. Nulisnya begitu. 3X 60 habis sama dengan 120 derajat. Lalu dibagi 3. 3X bagi 3, 120 bagi 3. 3 bagi 3 itu X, habis ya. X ini berapa? 40. Nah, jadi X itu 40 derajat. Oke, good. Ketika sudah dapat X 40 derajat ya sudah, tinggal nyari A, ukuran sudut A berarti ya, berarti ini 40. Kalau A bagaimana? 2 kali 40 tambah 60. Ya nggak sih? Substitusi. Berapa? 2 kali 40. 80. 80 tambah 60, 140. Ah, sudah enak. Pak, nggak usah ngitung ini, Pak. Sudah gampang. Nggak usah ini, nggak usah.
140. Kalau 140 pasti pasangannya berapa? Berapa? Ayo. Kalau 140 pasangannya berapa? Ayo. 40, Pak. 40. 40 pasangannya berapa? 140. 140 pasangannya berapa? 40 juga. 40 pasangannya berapa? 140 dan seterusnya. Udah ketemu semua itu nanti itu. Sini, sini, sini. Dah. Iya kan? Nah. Seperti itu. Ya. Bisa semua ini ya? Termasuk nanti kalau ada soal misalnya ya. Termasuk misalnya kalau ada soal, ini saya akan ini sudah dicatat ini. Ada di screenshot, Pak. Udah screenshot ya. Termasuk kalau misalnya ada soal kayak begini, kalian misalnya dihadapkan pada kasus, Pak, gimana kalau bidang? Nggak bisa ya, nggak bisa jajar genjang ya? Sorry, nggak bisa jajar genjang ternyata. Saya pikir bisa. Poin aja. Nggak bisa juga nih. Harus diputar. Oh, nggak bisa. Ya sudah, gambar aja. Oke, termasuk jajar genjang misalnya. Misalnya ada jajar genjang begini. Ya. Anggap rapi ya, anggap rapi. Jajar genjang A, B, C, D. Saya punya sudut di sini. Ini sudut lancip ya. Jajar genjang, kalau kalian tahu sifatnya, ini ya sudut lancip, ini pasti lancip juga seberangannya. Ini tumpul, ini jelas ini tumpul. Ya, bentuknya lebih dari 90. Ini tumpul. Nih, jelas ini tumpul. Nah, kalau saya punya soal di sini 5x minus 10, di sini 140 derajat, tentukan sudut C. Gimana caranya? Mungkin bagi kita, Pak, gampang, Pak. Jajar genjang itu, Pak. Sama konsepnya, Pak. Ini pasti sama dengan 140. Ini sama dengan 5x plus 10. Berarti kayak tadi dong. Yes, kayak tadi, jelas. Kita pakai garis bantu. Nih, garis bantu. Nih. Nah, kalau sini 5x plus 5x min 10, ini pasti sama di sini 5x min 10. 140 di sini, ini pasti 140 di sini sama. Nah, ketika sudah begitu, ya sudah total aja. Jadinya kan begitu. 140, 5x min 10. Totalnya 180. Ya sudah. Tentukan sudut C. Kalau sini 140, ya, C itu kan di sini nih, C. Nih. Sini. Ini sama dengan ini. Nih. Kalau 140 pasti pasangannya 40. Wes. Ini kalau jawabnya secara cepat. Tapi kalau Pak bagaimana hitung-hitungannya? Ya sudah kayak tadi. 5x min 10 tambah 140 sama dengan 180. Lanjutkan. Gitu. Lupa tapi kan belum ketemu x-nya. Iya, ini cari x-nya dulu, nanti pasti dapatnya kalau disubstitusikan dapatnya 40. Coba aja. 5x min 10, ini cara cepat aja ya. Ini jadinya 40. 5x ini min, jadinya ke sini 50. X sama dengan 10. Substitusi 5 kali 10 dikurang 10. 50 kurang 10, 40. Tuh, sama ya. Udah, sesimpel itu. Sudah jelas kalau 140 pasangannya 40 gitu. Tapi lain halnya kalau ini bukan angka, katakan kayak tadi X gitu ya. Wah, ini nyari dulu, nggak bisa langsung. Nyari dulu satu persatu. Gitu. Ya. Oke, itu ya. Jadi tahap kedua
atau submateri kedua, using parallel angle pair to solve problem. Dalam hal ini algebra and geometric problem. Gitu, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanya. Atau cukup jelas? Cukup jelas ya? Gimana? Coba bersuara. Halo. Cukup jelas? Jelas ya. Oke. Kalau jelas kita ke yang berikutnya. Sekarang materi ketiga adalah halaman 76. Halaman 79. Ya, kita akan membuktikan. Ya, kita akan bedah satu persatu di halaman 79. Halaman 79 ya. Kita buka. Nah, ini tadi ya soalnya tadi. Ini halaman 79. Nah, sekarang halaman 79 kita masuk ke materi pembuktian. Ya. Sorry. Nanti dulu deh. Kita tadi sudah paralel lah, sekarang perpendikular aja ya langsung ya. Ya, nanti aja yang pembuktian. Kita ke perpendikular aja dulu. Oke, nanti aja. Jadi kita lompatin ini, kita akan masuk ke yang ini dulu. Nih, halaman 81. Perpendicular line in relation to angle ya. Jadi kalau tadi paralel akan membentuk dipotong garis transversal membentuk corresponding angle atau hubungan-hubungan sudut. Ada 3. Alternate interior, alternate exterior, sama same side. Atau dalam bahasa Indonesia berseberangan dalam, berseberangan luar, sama sepihak. Nah, kalau yang tegak lurus bagaimana? Kita akan bedah. Yang tegak lurus halaman 81. Jadi di sini di paragraf pertama kalian diminta atau disuruh oleh penulisnya recall the definition of right angle from chapter 2. Tolong diingat, recall ya, panggil kembali, recall the definisi ya, atau definisi dari sudut siku-siku yang ada di chapter 2. Ya, jadi di chapter 2 dijelaskan bahwa right angle is formed when two line ya. Jadi formed when two line segment rays. Jadi garis, ruas garis, sinar atau sinar intersect atau berpotongan at 90 derajat angle. Ya, berpotongan 90 derajat. Ya, jadi kalau misalnya ada garis begini, kalau terpotong, itu pasti terpotong dan membentuk sudut 90 derajat. Ini pasti sudut siku-siku. Ya, ini garis M, ini garis N, dan motong dan tepat membentuk sudut 90, itu dinamakan sudut siku-siku. Itu definisinya. Nah, dari situ pula nanti akan ada 3 ya. Jadi ada beberapa teorema penting dari garis tegak lurus ya. Ada di halaman 81 dan 82. Gitu. Jadi ada 3, there are some important theorem related to perpendicular line ya. Jadi akan ada 3 teorema gitu. Nah, teorema apa saja? Oh, sorry. Sebelum ke teorema, saya ingetin ini dulu tadi ya. Jadi misalnya ini ya, garis M memotong garis N dan membentuk sudut 90 derajat, maka ini disebut sudut siku-siku.
Ya. Nah, ketika ini disebut sudut siku-siku, maka ya, disebut sudut siku-siku, maka hubungan kedua garis disebut perpendikular. Nah, ya. Atau garis tegak lurus. Ya. Jadi ketika garis M dan garis N berpotongan, jadi nggak perlu garis transversal dia. Tidak pakai garis transversal. Jadi dua garis saja berpotongan dan membentuk sudut 90, itu dinamakan sudut siku-siku. Ketika sudah terjadi sudut siku-siku, maka disebutlah hubungan garisnya garis yang tegak lurus. Dah gitu doang. Sebentar ada iklan. Oke. Nanti akan ada 3 teorema ya. Yang pertama di halaman 81 ya. Linear pair, saya tulis ya. Linear pair of congruent angle theorem. Pernyataannya begini, teoremanya ya. Linear pair of congruent angle theorem. Pernyataannya gini. If two lines intersect to form a linear of congruent angle, then the line ini teoremanya yang saya bilang tadi ya. Jika dua garis ya, if two line ya, atau kita bukain aja papan ini tadi PDF tadi. Nih ini ya. Nih, teoremanya gini ya. Nah, nih. Gini aja sudah. Enak, sini ya. Nih, teoremanya. Jika dua garis berpotongan, ya. If two line intersect to form a linear of congruent angle, jika dua garis berpotongan untuk membentuk ya, to form a linear of congruent angle, sudut yang kongruen ya, sudut yang kongruen, maka then the line maka garis tersebut disebut garis yang tegak lurus atau perpendikular. Bapak kok bisa apa namanya? Congruent angle atau kok bisa disebut congruent angle atau sudut yang kongruen? Kongruen itu apa artinya? Sama. Ya. Jadi kalau tadi ini 120, ini 120, nah ini kongruen. Gitu. Ini kongruen. Namun di sini dia lebih spesifik. Jika dua garis, nih ya, ini dua garis nih. Kalau tadi kan begini. Nah, jadi bisa membentuk ini bisa berpasangan, nah, enggak berlaku teorema ini. Jadi teorema ini khusus dua garis ya. Dua garis. Gini. Nah, ini M, ini N. Jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut yang kongruen. Nah, tapi di sini loh Pak, ini kan kongruen pas 120 kongruen. Ya, 120 kongruen 120, sebelahnya ini sudut A sama sudut B. Ini kongruen juga 60. Tapi di sini maksud teoremanya adalah kongruen kongruen semua. Gitu, ya. Kongruen semua. Gitu. Ya. Jadi kongruen semua dia disebut
garis yang tegak lurus. Jadi kongruen semua ya ini tadi yang di atasnya itu. Seret. Ini sama. Itu kongruen. Ya. Dalam hal ini maka ini pasti garis tegak lurus. Ini nggak tegak lurus karena nggak siku-siku. Ini nggak siku-siku. Ya. Ini siku-siku. Gitu kan. Membentuk siku-siku. Oke, ini tegak lurus. Ini 90, oh ternyata kongruen dengan yang lainnya. Gitu. Maka itu disebut garis tegak lurus. Gitu. Yang kedua, second, the perpendicular form for right angle theorem form for right angle theorem menyatakan bahwa jika dua garis tegak lurus dengan yang lainnya, nah ini ya anjutannya pertama, jika dua garis tegak lurus dengan yang lainnya, maka mereka berpotongan. Ya jelas, tadi kan ini teorema pertama dua garis berpotongan untuk membentuk sudut yang kongruen. Kalau di sini lebih detail lagi, dua garis berpotongan untuk membentuk untuk membentuk 4 sudut siku-siku. Nah, lanjutannya tadi, oh iya, kongruen yang dimaksud ternyata semuanya siku-siku juga. Jadi ini lanjutannya teorema pertama. Oh yang pertama tadi, oke, kongruen. Ini dia membentuk 90 derajat dan sudut ini kongruen dengan sebelahnya, gitu ya. Tapi maksudnya adalah, oh ternyata kongruen di sini yang dimaksud adalah dia pasti membentuk 4 sudut. To form 4 right angle, membentuk 4 sudut siku-siku. Lebih jelasnya ada di halaman di gambar 7.8, berarti gambar setelahnya. Kita lihat. Ini dia yang saya bilang nih. 90, 90, 90, 90. Nih. Ya. 90, 90, 90, 90. Begitu. Ya. Dan yang terakhir adalah nih, last ya, atau terakhir. The perpendicular and complementary. Nah, Pak, berarti ada 2 istilah tadi, Pak ya? Oke, ada 2 istilah ya. Saya akan close dulu di sini. Jadi sebentar. Ada 2 istilah, ini harus saya jelaskan dulu nih. Jadi akan ada 2 istilah. Ini ya. Nih, ingat-ingat nih. Suplemen ya. Nih saya akan ke papan tulis berikutnya. Jadi ada suplemen. Supplementary itu begini. Sudut A tambah sudut B sama dengan 180. Ada komplement. Nah, complementary. Complementary itu sudut A tambah sudut B sama dengan 90 derajat. Kalau tadi ini set. Ini 120, ini pasti 60. Kalau ini siku-siku set. Kalau sini 60, sini pasti 30. 50, 40. Pasti itu. Ya. Jadi kalau suplemen diingat-ingat itu 180, kalau komplement itu 90. Ya. Kita ke tadi lagi PDF lagi. Teoremanya bunyinya begitu. Perpendicular and complementary theorem. If two sides, ya. Jika dua garis, two adjacent angle, dua sudut yang dekat, sudut yang berdekatan, sudut 1 dan sudut 2, R adalah perpendicular. Oke. Perpendicular. Maka the angles atau sudutnya pasti complementary. Ya. Contoh di halaman 79 nih. 1 dekat dengan 2. 1 is adjacent 2. And YX
YX is perpendicular YZ. Nah, ini tegak lurus. Tegak lurus membentuk sudut. Saya gambar yang baru aja deh, nggak apa-apa. Ini tegak lurus membentuk pasti siku-siku ya, tegak lurus siku-siku, dan ternyata membentuk sudut pertama, membentuk sudut kedua. Maka ketika di total itu pasti 90 juga, jelas. Nggak mungkin nggak 90. Nah gitu, itu maksud teoremanya. Dan nggak dibantah gitu, teoremanya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah itu beberapa teorema untuk sudut yang siku-siku, ya, siku-siku. Dan sama seperti sudut tadi, garis yang sejajar tadi, sudut siku-siku juga sangat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahannya, solve the problem, algebra maupun geometri. Jadi satu saja kita tahu, itu pasti kita tahu sudut semuanya. Ingat kata-kata saya, satu saja kita bisa tahu semuanya. Yang kayak tadi ya, yang sejajar. Ini pun juga demikian, ya. Satu saja kita bisa tahu. Contoh, siku-siku ya. Ya. Ini katakanlah garis K, garis L, ini garis T, terserah garis apa ya, anggap garis transversal sekalipun bisa ya. Ya. Ini siku-siku ya. Lalu di sini ada sudut 5x tambah 10 derajat. Sudut A misalnya, sudut A. Tentukan besar sudut A, ukuran sudut A. Ya, gampang. Ya, gampang sekali nih. Karena ini siku-siku, maka gampang sekali. Lebih gampang dari yang tadi gitu kan. Kalau tadi kan agak membingungkan dengan penjumlahan 180. Kalau ini gampang gitu. Ada yang bisa kira-kira berapa sudut A? Ya 90, Pak, gitu kan. Atau kita persulit soalnya. Ini pasti 90 derajat, gitu kan. Jelas, Pak, ini 90, ini 90, ini 90, ini 90. Kita lebih persulit, tentukan X. Ya gampang juga, Pak. Karena ini 90 berarti sama dengan 90. Nah, lebih gampang kan? Yang silakan diganjil kayak gitu. Ya, jadi solve problem algebra ataupun geometri seperti itu. Gampang sekali, ya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait sudut lagi. Parallel and perpendicular line. Silakan kalau ada pertanyaan atau apa yang mau didiskusikan. Silakan, apa yang dibingungkan barangkali? Atau kita cukupkan? Sudah cukup? Paham ya? Cukup? Cukup materinya itu aja ya? Silakan, apa yang mau didiskusikan atau apa yang mau ditanyakan? Beneran, jangan malu bertanya gitu ya. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Nanti kesulitan takutnya gitu ya. Dan saya ingin mengukur kemampuan kalian salah satunya dengan UTS nanti gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ayo. Atau kita cukupkan? Gimana teman-teman? Anissa sama Maria, mana videonya nih? Oke. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Atau cukup? Halo? Halo? Kedengaran suara saya? Gimana, cukup?
Ada suaranya? Halo? Halo, 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 halo. Ini kenapa nggak ada suaranya ya? Ada, Pak. Iya, kenapa nggak jawab cukup Pak atau belum Pak, lanjut Pak, gitu loh. Cukup ya, sudah ya, mau gitu. Jadi harapan saya, katakanlah kita tidak tatap muka pun, kalian atau tatap muka namun materinya nggak selesai ya, kalian juga bisa membaca secara mandiri gitu ya, bukunya dipahamin gitu ya. Jadi budayakan literasinya, budayakan membacanya, budayakan menumbuhkan kuriositas atau rasa ingin tahunya gitu ya. Karena waktu di rumah itu sangat banyak, saya yakin sangat banyak waktu untuk di rumah gitu ya. Jadi bisa belajar mandiri lah gitu ya. Kalau tetap muka sama dosen mah 1 jam 2 jam cukup gitu, tapi kadang materi itu nggak selesai gitu. Jadi silahkan pelajari di rumah lebih lanjut gitu ya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan di grup gitu. Apapun itu, bisa materi geometri ini ataupun di luar konteks geometri, boleh saja seperti itu. Selama bisa jawab, saya akan jawab gitu ya. Oke deh, kalau gitu cukup materi kita pada hari ini, chapter 7. Kita akan UTS habis ini, lalu kita masuk ke chapter 8 gitu ya. Nanti saya akan share soal dan kalian untuk saya akan share soal, nanti kalian jawab, upload video jawaban kalian, atau bisa kumpul saat tatap muka di pertemuan minggu depan gitu ya. Jadi Pak, materinya dari mana? Ya, pelajari chapter 1 sampai chapter 7 gitu ya, untuk materi UTS seperti itu ya. Oke, demikian kuliah kita sore hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai ketemu di minggu depan, dan kita tatap muka ya. Minggu depan insya Allah tatap muka ya. Insya Allah tatap muka di kampus ya. Kita akan membahas chapter 8 segitiga gitu ya, dan itu kumpulkan juga UTS-nya nanti gitu ya. Oke, cukup sekian buat kita sore hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya N ya.